Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan model program linier dengan menggunakan metode simplex. Kali ini model program liniernya fungsi tujuannya adalah maksimum. Kemudian kendalanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Oke, sebelum kita membahas bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex, alangkah baiknya teman-teman pahami bentuk awal tabel simplex. Karena di sini tabelnya lumayan cukup kompleks. Oke, kita bahas terlebih dahulu. CJ, yaitu C1, C2 sampai dengan Cn, ini adalah koefisien fungsi tujuan. Kemudian BI, ya, nanti di sini adalah BI, itu adalah koefisien ruas kanan kendala. Kemudian di sini ada satu kolom, ya, setelah BI itu kita gunakan untuk pengecekan variabel yang keluar dari basis. Ini sebagai perhitungan untuk menentukan variabel mana yang keluar dari basis. Kemudian berikutnya yang ini adalah nilai fungsi. Rumusnya sama dengan sigma CBI kali BI. Oke, teman-teman perlu ingat saja di sini nilai fungsi. Selanjutnya ZJ yang ini adalah hasil kali koefisien variabel basis dengan elemen kolom J matrik A. Ini variabel basis, ya. Ini koefisiennya. Ini adalah matrik A-nya. Hasil kalinya, ya. Koefisien dikalikan dengan matrik A. Oke, berikutnya CJ dikurangi ZJ. Ini sederhana sekali. Ini adalah perhitungan dari nilai CJ yang di atas dikurangi dengan nilai ZJ. Nah, seperti ini, ya. Oke, ini adalah tabel awal bentuk simplex. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami, ya. Sekali lagi, ini koefisien variabel basis, ya, pada fungsi tujuan. Kemudian ini adalah variabel basisnya. Kemudian yang di tengah ini adalah matrik kendala dalam bentuk standar simplex. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa bagian penting dalam tabel simplex. Yang pertama, koefisien-koefisien model program linier. Koefisien fungsi tujuan diletakkan pada baris paling atas, yaitu CJ. Ya. Matrik kendala A diletakkan pada bagian tengah, ya. Oke. Nilai ruas kanan kendala diletakkan di sebelah kanan. Kemudian variabel basis. Teman-teman harus paham apa itu variabel basis. Variabel basis adalah variabel yang membentuk matrik identitas. Variabel yang membentuk matrik identitas 1 0 0 1, bisa juga 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan seterusnya. Variabel basis diletakkan di kolom kedua. Koefisien diletakkan pada kolom paling kiri. Kemudian yang ketiga, perhitungan nilai fungsi dan pengecekan optimalisasi. Baris paling bawah untuk menentukan optimalisasi. Jika optimal, maka iterasi berhenti. Jika belum optimal,
maka tabel direvisi dengan merubah variabel basisnya. Kemudian di sini ada ketentuan ya untuk memutuskan iterasi berhenti atau tidak. Untuk fungsi tujuan maksimum, nilai CJ dikurangi ZJ itu kurang dari sama dengan 0, semua nilainya, maka berarti iterasi selesai. Kalau ada satu nilai yang lebih daripada 0, maka iterasi dilanjutkan atau kita akan lakukan revisi tabel. Sedangkan untuk minimum, nilai CJ dikurangi ZJ lebih besar sama dengan 0. Harus semuanya. Kalau memenuhi, berarti iterasi selesai. Ada satu nilai yang kurang dari 0, maka iterasi dilanjutkan dengan melakukan revisi tabel. Oke, untuk memudahkan pemahaman, kita lanjutkan ke contoh. Selesaikan dengan metode simplex. Fungsinya adalah maksimum, Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Kendalanya ada 3, ini adalah kendala yang pertama, ini kedua, ini yang ketiga, yang merupakan kendala umum. Penyelesaian, ubah dulu ke dalam bentuk standar simplex. Nah, ini teman-teman sudah pahami di video sebelumnya. Kita akan ubah terlebih dahulu ya. Diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk standar simplex. Nah, seperti ini. Terjadi penambahan dua variabel slash, yaitu x3 dan x4. Oke. Kita harus tentukan dulu mana yang merupakan variabel basis. Variabel basis tadi pengertiannya adalah variabel yang memuat unsur matrik identitas. Nah, kita lihat di sini, ini koefisiennya 1, di sini 0x3, berarti kan memuat salah satu kolom matrik identitas, yaitu 1, 0. Maka x3 ini termasuk variabel basis. Kemudian di sini 0, di sini 1, berarti 0, 1. Maka x4 pun merupakan variabel basis karena memuat salah satu kolom matrik identitas. Oke ya, paham ya sampai sini ya teman-teman. Jadi sekali lagi, variabel basis itu berkaitan dengan matrik identitas. Oke, selanjutnya kita akan substitusi ke bentuk awal tabel simplex. Oke, ini bentuk standar simplexnya ya. Kita mulai dari koefisien fungsi tujuan. Berarti di sini ya. Kita tulis dulu x1, x2, x3, x4. Variabelnya ada 4 di sini ya. Oke, kita tulis kembali di sini C, J. Koefisien fungsi tujuan yaitu untuk x1 3, x2 2, x3 0, x4 0. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian kita buat matrik A di tengah di sini. Berarti di sini 1 2 1. Nah, ini x4-nya berapa? 0. Oke. Kemudian untuk baris berikutnya yang di sini berarti 3 1. X3-nya nggak ada, berarti 0. Ya. Kemudian X4. X4-nya adalah 1. Oke, ini adalah bentuk matrik A. Kita lanjutkan. Kemudian BI ini adalah ruas kanan. Berarti 20. Ini juga 20. Selanjutnya, variabel dan koefisien basis. Kita mulai dari variabelnya dulu. Tadi sudah kita tentukan variabel basisnya adalah x3 dan x4.
Sekali lagi, variabel basis adalah variabel yang memuat unsur matrik identitas, yaitu X3 dan X4. Nah, ini terlihat ya di matrik A ini. X3 dan X4. Koefisiennya. Berarti koefisiennya dilihat dari fungsi tujuannya yang ini ya. Untuk X3 0, X4 juga 0. Nah, ini koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. Berikutnya, ZJ, kita hitung ZJ ya. Koefisien variabel basis dikalikan dengan matrik A yang bersesuaian, berarti 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3. Nah, ini ya seperti ini, hasilnya adalah 0 ditambah 0, 0. Kemudian yang berikutnya yang ini 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Ini juga akan 0. Kemudian ini jelas 0 ya. Karena koefisien basisnya 0 semua. Berarti akan 0 semua di sini. Oke, berikutnya. Nilai fungsinya 0 kali 20 ditambah 0 kali 20. Berarti di sini pun akan 0. Kita lanjutkan. CJ dikurangi ZJ. Berarti 3 dikurangi 0, letakkan di sini. 3. 2 dikurangi 0, letakkan di sini. 2. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Oke, selesai untuk tabel yang pertama. Sekarang kita cek ya, apakah iterasinya berhenti atau lanjut. Karena ini adalah fungsi maksimum, berarti nilai CJ dikurangi ZJ semuanya harus kurang dari atau sama dengan 0. Ternyata di sini ada dua nilai ya, yang lebih besar daripada 0. Maka iterasi harus dilanjutkan. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, karena ada dua nilai CJ dikurangi ZJ yang lebih besar daripada 0, maka kita pilih yang paling besar ya. Oke, yang paling besar adalah 3. Berarti X1 ini adalah calon basis baru ya. Ini adalah calon basis baru. Kalau ada calon basis baru berarti ada basis lama yang harus keluar dari sini, variabel basis. Nah, cara untuk menentukannya kita hitung di sini. Ya. Theta kita beri nama theta ya. Berarti 20 dibagi 1 ya. 20 dibagi 1. Ruas kanan dibagi dengan koefisien X1-nya di sini 1. Diperoleh 20. Kemudian berikutnya berarti 20 dibagi 3. Nah, ini mendekati 7 ya. Oke. Sekarang sudah kita peroleh nilai ya untuk X3 20, untuk X4 20 per 3 atau kita kira-kira 7 lah ya di sini. Kemudian cari yang nilainya paling kecil. 20 dengan 7 mana yang paling kecil? 7 berarti X4 ini harus keluar dari basis. X4 keluar dari basis diganti dengan X1. Oke, di sini kita bisa menentukan yang namanya elemen kunci. Elemen kunci itu adalah perpotongan ya calon basis baru dengan basis yang keluar. Nah, ini perpotongannya ada di mana di sini? Nah, ini 3 ini disebut sebagai elemen kunci. Oke ya, jadi sekali lagi elemen kunci itu adalah
irisan ya antara calon basis baru dengan basis lama yang harus keluar, yaitu 3 untuk kasus ini. Oke, sekarang kita akan revisi tabel. Nah, ini lumayan cukup panjang prosesnya. Teman-teman harus fokus ya, kemudian harus teliti. Oke, di sini rumusnya variabel calon basis di sini ya. Kemudian ini adalah variabel basis yang keluar. Nah, ini. Kemudian irisannya mana? F. F ini disebut sebagai elemen kunci. Oke ya. Nah, di sini ada perubahan ya. Elemen di baris di mana basis keluar masing-masing dibagi dengan elemen kunci. Nah, untuk E, F, G, H ini sederhana perubahannya, tinggal dibagi dengan elemen kunci. Karena di sini adalah elemen yang basisnya keluar. Itu sederhana perubahannya, tinggal dibagi dengan elemen kunci. Berarti nanti E ini akan berubah menjadi E aksen. Caranya E dibagi dengan elemen kuncinya F. F aksen juga sama. Ya. F dibagi dengan F ya, akan 1 nanti, pasti akan 1. Kemudian G aksen sama G dibagi dengan elemen kunci F. H aksen sama dengan H dibagi dengan elemen kunci F. Oke ya, paham ya? Untuk elemen di baris di mana basis keluar itu tinggal dibagi dengan elemen kunci. Sedangkan untuk yang elemen di mana barisnya itu bukan basis yang keluar, yang mana A, B, C, D, yang ini, itu lumayan cukup panjang ya proses perubahannya. Rumusnya A aksen sama dengan A dikurangi B kalikan E dibagi dengan F. B aksen berarti B dikurangi B kali F dibagi F ya. Ini yang B aksennya. Kemudian C berarti C aksen sama dengan C dikurangi B kali G dibagi dengan F. Kemudian D aksen sama dengan D dikurangi B dikali H dibagi F. Nah, ini adalah rumus untuk merevisi tabelnya. Oke ya, sekali lagi untuk elemen di baris yang basisnya keluar itu sederhana, tinggal dibagi dengan elemen kunci. Kemudian untuk baris yang basisnya tidak keluar, nah ini adalah rumusnya nih. Nah, ini perlu diperhatikan dengan teliti ya. Nanti perhitungannya kalikan dulu yang ini, baru dibagi F, kemudian A dikurangi hasil yang tadi. Oke ya, kita lanjutkan. Di sini tetap ya, CJ3200, kemudian di sini tetap matrik A-nya tetap, kemudian BI-nya juga tetap ya. Yang terjadi perubahan adalah variabel basis. Sekarang berubah variabel basisnya ya. Yang tadinya seperti ini X3, X4 ya. Kita ganti. Nah, seperti ini diganti X4-nya kita ganti dengan X1 ya. Ini tabel awal yang pertama ya. Kita lanjutkan ke tabel yang kedua. Basisnya berubah karena X1 ini menjadi basis baru. Letakkan di sini. Kenapa di sini? Karena X4 ini yang harus keluar ya. Berarti X1. Koefisiennya X3 0, X1 koefisiennya berapa? 3. Berarti di sini 3. Kemudian lakukan perubahan. Untuk X1 dulu di sini yang basisnya keluar ya. X4-nya keluar, tinggal dibagi dengan elemen kunci yaitu 3. 1 dibagi 3, 1/3.
0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. 20 dibagi 3, 20/3. Yang di sini jelas 1, 3 dibagi 3, 1. Oke ya, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan untuk baris X3. Nah, ini adalah basis yang tidak keluar. Tadi gunakan rumus yang cukup panjang ya. 2 dikurangi 1 dikali 1 dibagi 3. Nah, seperti ini. Kita kalikan dulu. 1 kali 1, 1. 1 dibagi 3, 1/3. 2 dikurangi 1/3. Berarti 5/3. Berikutnya yang di sini berarti 1 dikurangi 1 kali 0 dibagi 3. Nah, seperti ini. 0 kali 1, 0. 0 dibagi 3, 0. 1 dikurangi 0, 1. Berikutnya yang ini. 0 dikurangi 1 kali 1 dibagi 3. Nah, seperti ini. 0 dikurangi 1 kali 1 dibagi 3. Kita kalikan dulu. 1 kali 1, 1 dibagi 3, 1/3. 0 dikurangi 1/3 berarti negatif 1/3. Ini 1 dikurangi 1 kali 3 dibagi 3. Ini akan 0. Oke, kemudian yang di sini berarti 20 dikurangi 20 kali 1 dibagi 3. Diperoleh 40/3. Oke, selesai untuk perubahan matrik A-nya di sini. Oke, paham ya? Supaya tidak bingung, nanti teman-teman boleh menggunakan kalkulator. Hasilnya boleh dalam bentuk desimal lah. Oke, kita lanjutkan. Kita cari ZJ. Tinggal kita kalikan 0 kali 0. 0 ditambah 3 kali 1, 3. 0 ditambah 3, 3. Kemudian 0 dikali 5/3, 0. 3 dikali 1/3, 1. 0 ditambah 1, 1. 0 dikalikan 1, 0. 3 dikalikan 0, 0. Dijumlahkan 0 ditambah 0, 0. 0 dikalikan 1/3. 0 dikalikan negatif 1/3, 0. 3 dikali 1/3, 1. 0 ditambah 1, 1. Kemudian di sini 0 dikali 40/3, 0. Ditambah 3 dikali 20/3, 20. Kemudian CJ dikurangi ZJ. Yang atas ini dikurangi dengan ZJ. 3 dikurangi 3, 0. 2 dikurangi 1, 1. Sorry, ini ya. 2 dikurangi 1, 1. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 1 negatif 1. Kita cek nilai CJ dikurangi ZJ. Karena ini maksimum, apakah semuanya sudah kurang dari sama dengan 0? Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tetapi di sini ada 1, artinya lebih besar daripada 0. Artinya apa? Iterasi dilanjutkan. Karena 1 ini harus dirubah, maka variabel yang bersesuaiannya X2 ini disebut sebagai apa? Calon basis baru. Ini koefisien pembaginya untuk menentukan basis mana yang harus keluar. Oke, kita hitung di sini ya. 40/3 dibagi 5/3 diperoleh 8. Kemudian yang ini 20/3 dibagi 1/3 diperoleh 20. Kita lihat antara 8 dengan 20 mana yang lebih kecil? 8. Nah, kita lihat variabel basis yang satu baris dengan 8. X3 ini harus keluar dari
variabel basis. Kemudian mana elemen kuncinya? Irisan antara variabel basis baru, yang ini kan ya, dengan variabel basis lama. Nah, irisannya di sini. Berarti 5/3 ini disebut sebagai elemen kunci. Oke. Kita lanjutkan revisi tabel. Ini diperoleh di tabel yang kedua ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini adalah calon basis baru X2. Ini adalah koefisiennya tadi ya sebagai pembagi untuk menentukan variabel basis lama yang harus keluar. Ternyata X3 yang keluar. Oke, kemudian kita tentukan elemen kuncinya adalah 5/3. Oke, kita akan lakukan perubahan. Ini adalah basis lama yang tidak basis lama yang tidak kita keluarkan ya. Nah, X3 ini kita keluarkan diganti dengan basis baru X2. Berarti di sini X2. Koefisiennya dulu. X1 3, X2 2. Kemudian perubahannya untuk yang X2 ini tinggal dibagi dengan elemen kunci. 0 dibagi 5/3, 0. Kemudian 5/3 dibagi 5/3, 1. 1 dibagi 5/3, berarti hasilnya 3/5. Negatif 1/3 dibagi 5/3, berarti negatif 1/5. 40/3 dibagi 5/3 diperoleh 8. Oke, ya mudah ya, karena ini elemen ya yang barisnya basis lamanya keluar. Oke, berikutnya kita lakukan perubahan untuk baris di mana basis lamanya tidak berubah, yaitu X1. Kita mulai dari yang ini ya, berarti di sini 1 dikurangi 1/3 dikali 0 dibagi 5/3. Nah, ini akan 0 ya, yang sebelah sini 0 karena dikalikan dengan 0, hasilnya 0 dibagi dengan 5/3, 0, 1 dikurangi 0, 1. Berikutnya kita hitung yang di sini, berarti 0 dikurangi 1/3 dikali 1 dibagi 5/3. Ingat-ingat ya teman-teman rumusnya. Berarti di sini diperoleh negatif 1/5. Berikutnya yang di sini berarti 1/3 dikurangi 1/3 dikali negatif 1/3 dibagi 5/3. Oke, diperoleh 2/5. Kemudian yang di sini berarti 20/3 dikurangi 1/3 dikali 40/3 dibagi 5/3. Diperoleh 4. Oke, yang di sini berarti 1/3 ya dikurangi 1/3 dikali 5/3 dibagi 5/3. Berarti 0 di sini, jelas 0 di sini. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai ZJ. Yang di sini 2 dikalikan 0, 0 ditambah 3 kali 1, 3, 0 ditambah 3, 3. 2 kalikan 1, 2 ditambah 3 kalikan 0, 0. 2 ditambah 0, 2. Kemudian 2 dikali 3/5, 6/5 ditambah 3 dikali negatif 1/5. Diperoleh hasilnya 3/5. Kemudian berikutnya 2 dikali negatif 1/5 ditambah 3 dikali 2/5 diperoleh 4/5. Kemudian berikutnya 2 kali 8 ditambah 3 kali 4. Berarti 28. Selanjutnya kita tentukan nilai CJ dikurangi ZJ.
3 dikurangi 3, 0. 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi 3 per 5, negatif 3 per 5. 0 dikurangi 4 per 5, negatif 4 per 5. Sekarang kita cek ya, nilai CJ dikurangi ZJ, apakah semuanya sudah kurang dari atau sama dengan 0? Ini sudah memenuhi 0 kan? Ini juga sudah memenuhi 0. Ini negatif 3 per 5 memenuhi juga karena kurang dari 0. Kemudian negatif 4 per 5 ini juga memenuhi kurang dari 0. Berarti nilai CJ dikurangi ZJ semuanya sudah kurang dari sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan tabel sudah optimal. Sudah selesai, iterasi berhenti. Tinggal kita interpretasi. Maka di sini diperoleh nilai X1-nya sama dengan 4. Nilai X2-nya sama dengan 8. Nah, seperti ini. Kemudian nilai fungsi tujuannya berapa? Nah, ini 28 ini adalah fx atau z sama dengan 28. Oke, ini adalah proses penjelasan metode simplex ya untuk fungsi tujuan maksimum kendala kurang dari sama dengan. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.